Yeay, balik lagi di Worthy of Use and Wonder. Dan Smart Viewers, tadi seperti yang dikatakan Vlad juga, kita masih akan tetap membahas tentang saudara-saudaranya Miss Kepo ya. Kecerdasan buatan Artificial Intelligence. Kayaknya Miss Kepo ini penasaran sama saudara-saudaranya karena bentar lagi mau lebaran, mau mudik ya. Iya benar juga, makanya mau pulang kampung dia ke komputer-komputer di tempatnya. Dia merindukan kampung halaman, kampungan jauh di Mato. Nah, apa pertanyaan Miss Kepo kali ini? Langsung aja kita sambut Miss Kepo dan pertanyaannya. Halo Smart Viewers, balik lagi nih sama Miss Kepo. Nah, seperti yang kita tahu, saat ini teknologi semakin gencar untuk berkembang dan beradaptasi dengan baik di masa pandemi COVID-19. Dan Miss Kepo penasaran deh, kira-kira ada kemajuan AI apa aja pasca pandemi di Indonesia? Wis, makin hari tuh pertanyaan Miss Kepo itu makin intelligence kayaknya dia. Makin menarik loh. Sampai kita nggak tahu jawabannya loh. Iya, bingung kita. Tapi kita kan udah merangkum jawabannya kan. Udah ada dong jawabannya Smart Viewers. Ini dia jawaban untuk pertanyaan Miss Kepo tentang kemajuan Artificial Intelligence pasca COVID-19 di Indonesia. Nah, memang teknologi terkini itu semakin membantu dan mengatasi permasalahan di tengah pandemi ya Wahyu ya. Ya, bahkan jikalau hingga pandemi usai, sudah diperkirakan bahwa teknologi ini tuh akan tetap hadir dalam kehidupan sehari-hari kita. Berikut ini tuh kita akan sampaikan kemajuan Artificial Intelligence pasca COVID-19 yang berhasil kita rangkum dari liputan acara The Future of AI oleh Managing Director Exquisite Artificial Intelligence Galih Permadi. Yang pertama, Face Detection and Recognition. Facial recognition merupakan salah satu teknik biometri yang sedang tren dan memungkinkan komputer atau mesin untuk mengenali wajah manusia. Dari kehadiran sampai pengawasan, deteksi wajah dan pengakuan wajah adalah fungsi dasar untuk kasus penggunaan visi komputer. Nah, teknologi ini nantinya akan digunakan untuk absensi. Jadi kayak bisa absen mungkin buat di kelas atau di kantor mungkin bisa kali ya. Nah, teknologi facial recognition ini dapat dijadikan solusi untuk meminimalisir kontak tubuh dengan fasilitas umum seperti fingerprint scanner device yang biasa buat absen-absen gitu. Nah, Arena Face Scanner melakukan proses verifikasi wajah tanpa harus menyentuh mesin ini sendiri. Kayak gitu, jadi mirip kayak di HP lah ya kayaknya ya kan. Kalau lu buka kunci HP kan ada face recognition gitu kan ya. Nah, yang kedua itu adalah people counting. People counting ini berfungsi untuk menghitung kapasitas orang di suatu tempat. Nah, menghitung banyaknya orang dalam waktu yang diberikan adalah tantangan terbukti untuk produksi visi komputer dalam teknologi ini. Nah, menganalisis bingkai dengan gerakan Chautik membangun perpustakaan untuk banyak pakaian kepala dan menyesuaikan dengan sudut kamera serta kedalaman visi. Selain itu, people counting ini juga bisa digunakan untuk memantau protokol physical distancing dan mendeteksi kerumunan yang tertangkap oleh kamera. Canggih juga, jadi bisa itulah ya, otomatis kan ya, bisa otomatis gitu. Mereka mendeteksi nih, oh ada kerumunan gitu. Iya. Duar gitu makin. Serem juga ya, ada kerumunan di door gitu. Nah, yang ketiga ada automated license plate readers. Digunakan untuk mendeteksi mobilitas kendaraan yang ada di jalan raya. Teknologi ini tuh merupakan pembacaan plat lisensi otomatis berkecepatan tinggi. Sistem kamera yang dikendalikan khususnya dipasang pada tiang jalan, lampu jalan atau lalu lintas di jalan-jalan raya gitu lah yang biasa kebanyakan mobil-mobil lewat, motor-motor lewat. Nah, salah satu perusahaan di Indonesia yaitu XQ Informatics yang menawarkan solusi implementasi analitik dan integrasi data secara menyeluruh menggunakan teknologi. Model yang dilakukan XQ Informatics mengenai automated license plate readers ini telah belajar dan berhasil mendeteksi plat lisensi di Indonesia menggunakan single board komputer atau cloud teknologi yang dapat diterapkan di mana saja. Jadi otomatis gitu mendeteksi kendaraan-kendaraan lisensi di Indonesia. Canggih juga sih ya buat ukuran di Indonesia gini. Mirip-mirip ini nggak sih kalau sekarang kayak CCTV apa sih? Yang tilang gitu ya. Iya sih, mirip-mirip sih. Gitu kali ya, mirip kali ya. Mirip sih, ya mirip bisa dibilang. Buat itulah ya, mempermudah, jadi nggak perlu banyak polisi juga kali ya. Iya benar-benar. Jadi untuk menghindari ini juga tadi kan kontak kerumunan langsung, kerumunan gitu kontak kan. langsung kayak gitu. Cuman memang
ya pasti masih dalam proses developing lah ya, biar bisa lebih intelligence lagi nih kayak Miss Kepo kita. Ya nggak sih? Iya Miss Kepo kita. Iya bener. Nah itu tadi kita masih banyak informasi-informasi lagi mengenai artificial intelligence. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Worthy Obvious and Wonder.